Sekarang kita masuk ke dalam kapasitor jika dipasang secara paralel dan series. Ketika beberapa kapasitor dipasang secara paralel, maka potensial P akan ada di dalam pasangan paralel tersebut. Beda potensial akan diterapkan pada setiap kapasitor yang dipasang paralel ini. Muatan total Q yang tersimpan di dalam kapasitor merupakan penjumlahan dari muatan yang tersimpan dari semua kapasitor. Kapasitor yang terhubung secara paralel dapat digantikan dengan kapasitor ekuivalen, kapasitor pengganti yang muatan total Q-nya sama dengan adalah sama dengan penjumlahan daripada setiap muatan yang dipasang secara paralel ini. Dan beda potensial pada setiap kapasitor yang dipasang paralel mempunyai besar yang sama. Ini jadi Q1 muatannya adalah C1 kali P, Q2 C2 kali P, Q3 C3 kali P. Jadi Q-nya merupakan total semuanya. Sehingga kapasitor penggantinya adalah CQ per P atau C1 tambah C1, C2 tambah C3 Jadi ini merupakan kapasitor total, kapasitor pengganti jika dipasang secara paralel. Jadi mudahnya kita bisa mengganti kapasitor ekuivalen dengan rumus sigma CI. Dari CJ dari J bergerak dari 1 sampai dengan N, di mana N adalah banyaknya kapasitor. Jika dipasang secara seri, maka beda potensial, beda total potensial P yang dikarenakan adanya baterai merupakan penjumlahan daripada beda potensial yang ada pada setiap kapasitor. Dan kapasitor akan mempunyai muatan yang identik di dalam setiap kapasitornya. Beda potensial P yang diterapkan, jadi merupakan penjumlahan daripada beda potensial yang ada di sini, P1 tambah P2 tambah P3. Jadi kita bisa menyimpulkan dengan mudah 1 per kapasitor ekuivalen adalah sama dengan jumlah daripada 1 per kapasitor lainnya, di mana N ini menyatakan banyaknya kapasitor yang dipasang secara seri. Next, kapasitor kombinasi, jadi merupakan di sini ada pasangan yang seri dan paralel. Di sini kita lihat C1 dan C2 dipasang secara paralel, ini dipasang secara seri C3. Jadi kita hitung dulu yang C1 dan C2 dipasang sebagai paralel. Ini kita tentukan P pengganti ini. Setelah itu baru P pengganti untuk pasangan seri. Seperti ini, sehingga kita dapat P pengganti kapasitor pengganti total secara keseluruhan itu 3,57 mikrofarad. Nah, ini jika kita akan menghitung berapa muatan yang ada pada C1. Jadi di sini pertanyaannya adalah beda potensial yang diterapkan di dalam input terminal jika potensialnya itu adalah 12,5 volt. Berapa muatan pada C1. Jadi di sini kita bekerja dari arah belakang, dari kapasitor, bukan dari rangkaian awalnya, tapi pada rangkaian akhir, yaitu kapasitor sebagai pengganti. Kapasitor sebagai pengganti, di sini kita tentukan Q-nya. Kita hitung Q untuk kapasitor pengganti. Lalu ini kapasitor pengganti kita uraikan menjadi kapasitor seri. Kapasitor seri dalam hal ini adalah C12 dan C3.
Nah, C12 lalu diuraikan lagi menjadi kapasitor yang paralel, ya. Sehingga di sini kita bisa menentukan berapa muatan C1, yaitu sebesar 31, mikrofarad, 31,0 mikrocoulomb. Energi yang tersimpan di dalam medan listrik. Anggap misalnya muatan Q aksen, ya, yang ditransfer dari satu lempeng kapasitor ke lempeng kapasitor lainnya, ya, di mana beda potensial P aksen di antara lempeng, ya, P aksen di antara lempeng itu berupa Q aksen per se, ya, P aksen. Jika kita ambil muatan kecil, ya, di Q aksen yang ditransfer, maka kerja yang diperlukan itu akan berupa dB, ya, kerja kecil yang kerja dB ini adalah kerja yang disebabkan karena muatan kecil dq, ya, itu adalah sama dengan P aksen dq aksen. Nah, P aksennya adalah Q aksen per se, jadi Q dq aksen per se, ya. Jadi total kapasitor muatan, ya, itu bisa kita integralkan sehingga besarnya adalah Q kuadrat per 2C. Ya. Ini adalah kerja yang disimpan oleh energi U di dalam kapasitor. Ya. Jadi energi, karena ini energi potensial, maka kita bisa nyatakan dengan W itu adalah U Q kuadrat per 2C, atau bisa ditulis dengan U itu adalah setengah CV kuadrat. Jadi energi potensial dari sebuah muatan kapasitor, ya, itu dapat disimpan di dalam medan listrik di antara lempeng-lempengnya. Rapat energi di dalam kapasitor lempeng yang sejajar, di mana medan listrik mempunyai nilai yang sama pada semua titik di antara lempeng dan mengabaikan sebaran medan listrik di ujung-ujung permukaan lempeng, maka rapat energi atau energi density U, ya, rapat energi atau energi density U itu adalah berupa energi potensial per satuan volume. Volumenya di sini adalah A kali D, ya, di mana energi potensial ini adalah juga uniform, ya. Jadi kita memperoleh U, mendapat U dengan membagi energi potensial oleh volume, ya, oleh volume AD dalam hal ini, ya. Ya, jadi kita bisa nyatakan bahwa U itu adalah CV kuadrat per 2AD, karena U adalah setengah CV kuadrat, ya. Di sini C adalah sinol A per D, jadi hasilnya adalah U sama dengan setengah sinol P per D kuadrat, ya. P per D adalah sama dengan besarnya medan listrik E, sehingga ini bisa dinyatakan dengan E kuadrat. Jadi density energi adalah sama dengan setengah sinol E kuadrat. Next, ini ada sampel problem di mana ada spherics bermuatan yang terisolasi, yang diisolasi dengan radius R sama dengan 6,85 cm, muatannya 1,25 nanocoulomb, ya. Berapa banyak energi potensial yang tersimpan di dalam medan listrik konduktor bermuatan ini? Spherics yang terisolasi ini mempunyai kapasitansi yaitu C sama dengan 4pi sinol R, ya. Jadi energi yang tersimpan di dalam kapasitor bergantung kepada muatan kapasitor Q, dan kapasitansi C itu adalah sesuai dengan U sama dengan Q kuadrat per 2C, ya. Q kuadrat per 2C, C-nya kita gunakan 4pi sinol per R, 4pi sinol R, ya, sehingga U-nya adalah Q kuadrat per 8pi sinol R. Jadi besar energi potensial itu adalah
yang bicara energi potensial yang tersimpan di dalam medan listrik itu sebesar 103 nanojoule. Sekarang yang B, berapa rapat energi permukaan? Berapa rapat energi pada permukaan sferis? Ya. Di sini kerapatan energi U yang tersimpan di dalam medan listrik bergantung kepada nilai E. Ya. Nilai E ya. Jadi E ini adalah medan yang sesuai dengan U sama dengan setengah sin 0 E kuadrat. Jadi di sini karena E itu adalah kaki per R kuadrat, K atau 1/4 pi sin 0, dan U adalah setengah sin 0 E kuadrat, ya, kita bisa turunkan ya E-nya dari sini sehingga dapat Q kuadrat per 4 pi kuadrat sin 0 R pangkat 4. Jadi besarnya rapat energi itu adalah 25,4 mikrojoule per meter kubik. Lanjut, kapasitor dengan dielektrik. Di sini kapasitansi dari beberapa kapasitor dapat ditulis dalam bentuk C sama dengan sin 0 per sin 0 L ini ya, dimana L ini adalah A per D ya, jadi kapasitor lempeng paralel ya. Di sini Faraday menemukan bahwa dielektrik ya yang diisi ruang di antara lempengnya ya, jadi ruang di antara lempengnya itu diisi dengan sesuatu media, maka besar C-nya adalah ada tambahan yaitu K ya, kappa sin 0 L ya. Jadi atau kappa si udara ya, kapasitansi udara. Jadi di sini kapasitansi dari ini namanya dielektrik, jadi diisi dengan suatu dielektrik. Jadi kapasitansi dielektrik itu adalah K dikali kapasitansi udara. Jadi kalau di sini K-nya ini ada beberapa material ya dengan beberapa nilai K ya. Ini bisa kita lihat itu bisa sampai 310 kali jika kapasitornya itu berisi udara. Oke, lanjut. Jadi di sini besarnya medan listrik juga untuk suatu dielektrik juga ada tambahan ya. Yang tadinya 1/4 pi sin 0 di sini ada K. Ya, K ini adalah konstanta dielektrik ya. Juga di sini ekspresi medan listrik di luar ya. Di luar konduktor yang terisolasi di dalam sebuah dielektrik itu adalah E sama dengan sigma per K sin 0 ya. K di sini selalu lebih besar daripada 1 ya. Jadi persamaan ini menunjukkan bahwa distribusi muatannya untuk distribusi muatan yang ditetapkan, efek dielektrik ini melemahkan medan listrik ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, efek dielektrik ini hanya lebih besar daripada 1, dia akan melemahkan medan listrik ya. Ini ada sampel problem ya dari kapasitor lempeng paralel yang kapasitansinya adalah 13,5 pikofarad ya. Dimuati oleh sebuah baterai ya dengan beda potensial 12,5 volt di antara lempengnya. Muatan baterai sekarang dihubungkan dan sebuah slab porselin ya. Jadi dielektrik dengan medianya itu kita isi dengan porselin. K-nya itu 6,5 ya. Jadi porselin ini disisipkan di antara lempeng ya. Sekarang berapakah energi potensial kapasitor sebelum slab dimasukkan ya. Jadi sebelum disisipi porselin ini ya. Jadi sebelum ini kita hitung bahwa U sama dengan Cp kuadrat sehingga kita dapatkan ketemu 1100 picojoule ya. Nah, sekarang di sini jika energi potensial itu disisipi ya, kapasitor itu ya,
dimasukkan porselin, media porselin ya, di antara kedua lempengnya, maka besarnya adalah 160 picojoule ya. Jadi energi potensialnya di sini menurun oleh faktor K. Dielektrik dan hukum Gauss. Dielektrik dan pemakaian hukum Gauss di dalam kapasitor yang berdieelektrik ya. Di sini kapasitor yang awalnya adalah vakum atau udara, kita akan mencoba menyisipi dengan suatu material lain. Kapasitor yang disisipi dengan material lain ini dinamakan dengan dielektrik ya. Jadi kapasitor yang disisipi di antara kedua lempengnya itu dengan sebuah dielektrik, maka akan terlihat nanti di dalam penjelasan subbab ini, dia akan melemahkan medan listrik di antara lempeng-lempeng. Muatan yang diinduksi ini akan lebih kecil dari muatan bebas pada lempeng. Ketika dielektrik ada, maka hukum Gauss akan menjadi sinol KE dot dA sama dengan Q. Jadi di sini ada unsur K ya, unsur K. Oke ya. Jadi Q-nya itu adalah muatan bebas ya. Untuk jelasnya kita akan masuk saja ke slide berikutnya. Di dalam diskusi kita sebelumnya tentang hukum Gauss, kita telah mengasumsikan bahwa muatan yang ada di dalam vakum. Di sini kita melihat bagaimana kita akan memodifikasikan dan bagaimana hukum Gauss diterapkan jika material dielektrik disisipkan di antara kedua lempeng kapasitor. Di sini ada dua lempeng kapasitor, yang satu tanpa dielektrik, yang satu lagi dengan dielektrik. Kapasitor ini mempunyai luas A, ya, penampang, ya, luas penampangnya adalah A, katakan ya, di mana yang ini adalah tanpa dielektrik, yang ini adalah dengan dielektrik. Sekarang kita akan melihat yang tanpa dielektrik dahulu ya. Di sini kita akan mendapatkan medan listrik E0 di antara lempeng ya. Medan listrik E0 di antara lempeng yang arahnya ke bawah ya. Kita buat suatu permukaan Gauss yang menutupi muatan plus Q ya. Yang menutupi muatan plus Q pada lempeng bagian atas permukaan. Dengan sebuah permukaan Gauss yang kemudian menerapkan hukum Gauss ini ya, untuk menghitung medan listrik ya. Jadi di sini kita akan mendapatkan bahwa sinol integral tertutup E dot dA sama dengan sinol EA sama dengan Q ya. Jadi E sama dengan Q per E0A, karena E nya itu adalah E0, maka kita bisa mengganti E itu dengan E0. Nah, jadi di sini E0 adalah Q per E0A ya. Nah, sekarang kita akan melihat kapasitor dengan dielektrik. Di sini kita akan menggunakan hukum Gauss, permukaan hukum Gauss, namun permukaannya itu menutupi dua jenis ya, dua jenis muatan ya. Permukaannya menutupi dua jenis muatan seperti ini. Permukaan ini masih menutupi plus Q pada lempeng bagian atas, tetapi juga dia akan menutupi permukaan min Q pada permukaan atas dielektrik ya. Jadi ada dua muatan yang ditutupi oleh permukaan Gauss, yaitu plus pada lempeng dan min pada dielektrik ya.
Di sini muatan yang diinduksikan pada permukaan dieelektrik bukanlah muatan bebas, ya. Karena itu muatan ini tidak dapat bergerak, ya, tidak dapat bergerak dibandingkan dengan muatan yang ada di lempeng, net charge, ya. Jadi net charge, ya, net charge yang ditutupi oleh permukaan Gauss, ya, adalah Q min Q aksen, ya. Netnya, net charge atau net muatannya itu adalah Q min Q aksen, ya. Karena di sini Q, di sini karena ada dua muatan plus Q dan min Q, maka netnya adalah Q min Q, ya. Sehingga hukum Gauss akan diberikan dalam bentuk seperti ini, ya, yang tadinya Q menjadi Q min Q aksen. Kalau kita keluarkan nilai E-nya, maka kita akan memperoleh nilai E itu adalah Q min Q aksen per C0A. Efek dielektrik ini dia akan melemahkan medan listrik E0 oleh faktor K, seperti dalam pembahasan sebelumnya, ya, di mana medan listrik ini karena adanya dielektrik, maka medan listrik akan melemah dibandingkan tanpa dielektrik. Di sini E-nya menjadi E0 per K, kappa, ya. Sehingga Q sama dengan K sin A, Q aksen Q per K, ya. Jadi di sini kita lihat, jika tanpa dielektrik atau vakum, maka besar Q aksen itu akan 0 dan K-nya adalah 1. Jadi Q akan sama dengan Q. Jadi rumus ini bisa menunjukkan itu, membedakan antara dengan dielektrik dan tanpa dielektrik. Dan kita bisa membuat kembali hukum Gauss dalam bentuk seperti ini, ya, dengan mensubstitusikan Q aksen, ya, Q aksen ke arah ini, ya, ke dalam bentuk persamaan yang ini, sehingga kita akan peroleh sin0 integral K KE dot DAQ, ya. Jadi di sini adalah hukum Gauss untuk kapasitor dielektrik. Oke, lanjut.